Sikap saya, jika ada banyak karyawan di perusahaan saya yang dirumahkan, maka saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan pimpinan perusahaan apa yang sebaiknya untuk dilakukan. Maksudnya adalah bagaimana dengan kebutuhan mereka dan gaji mereka, dan kinerja mereka atau cara kerja mereka nantinya di rumah harus seperti apa. Hal itu untuk kembali nantinya dijelaskan pada karyawan tersebut bagaimana cara kerja mereka ketika dari rumah. Namun jika maksud di sini dirumahkan adalah diberhentikan, maka saya akan memberikan penjelasan kepada mereka jika perusahaan memang sedang harus untuk meminimalisir atau mengurangi jumlah karyawan. Saya akan mengajak pimpinan dari karyawan yang berdemo tersebut untuk berdiskusi. Sebenarnya apa yang mereka inginkan dan apa tuntutan mereka. Setelah itu, setelah mengetahui apa tuntutan mereka, maka saya akan mencoba untuk berdiskusi kembali dengan pimpinan atau tidak. Ketika saya berdiskusi dengan pimpinan dari demonstran tersebut, saya mengajak pimpinan dari perusahaan sehingga nantinya pimpinan perusahaan akan mengetahui langsung tuntutan dari para pendemo tersebut. Tantangan yang akan dihadapi adalah menenangkan demonstran tentunya, karena mereka pasti memiliki amarah tersendiri, kekesalan tersendiri karena keinginan mereka atau tuntutan mereka yang belum didengar, suara mereka yang belum didengar, sehingga saya ataupun teman-teman tim saya yang lain harus bisa untuk menenangkan para demonstran tersebut dan memenuhi atau tidak mencari jalan keluar untuk tuntutan ataupun keinginan yang mereka inginkan. Adalah yang pertama, ketika menyebarkan lowongan pekerjaan, selebaran ataupun iklan tentang lowongan pekerjaan di perusahaan, maka kami akan mencantumkan persyaratan minimal atau persyaratan syarat untuk mereka, untuk siapa saja yang bisa mencalonkan diri sebagai karyawan di perusahaan kami. Setelah itu, setelah melakukan selebaran dan kami mendapatkan syarat administrasinya, mulai dari berkas-berkas lainnya, maka setelah itu akan melakukan pengujian bagi mereka yang mencalonkan diri sebagai karyawan. Setelah dilakukan pengujian tersebut, misalnya dengan tes lisan, tes tulis, maka selanjutnya adalah akan dilakukan wawancara untuk mengetahui apakah memang mereka sekompeten itu ataukah mereka sesuai dengan apa yang mereka tuliskan dalam tes sebelumnya. Setelah melakukan sesi wawancara, pasti kita sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan atau seenggaknya memiliki gambaran tentang orang tersebut. Ketiga hal itu yaitu membuat selebaran iklan, kemudian melakukan tes dan wawancara, diharap dan pastinya akan bisa mencapai atau memfilter, menjaring orang-orang yang ingin bekerja di perusahaan sesuai dengan kriteria yang kami inginkan. Untuk meminimalisir turnover karyawan atau pergantian karyawan, maka yang akan saya lakukan atau yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan mengklasifikasikan kiranya pekerjaan apa yang memang bisa untuk dia atau karyawan tersebut lakukan, melihat pekerjaan lain yang ada di perusahaan untuk bisa mereka lakukan atau tidak, berdiskusi dan membuat proposal untuk menciptakan sebuah pekerjaan yang baru atau cabang dari perusahaan itu sendiri, yang mungkin akan malah memberikan keuntungan bagi karyawan juga perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan impact yang baik, juga tidak perlu ada turnover karyawan.